Selamat datang kembali. Saat ini kita sudah berada di pertemuan ke-44 mengenai belajar CSS untuk pemula. Dan untuk video ini masih terkait dengan latihan CSS. Baik, untuk latihan kali ini itu terkait dengan playlist kita mengenai belajar HTML. Ada beberapa contoh latihan HTML di playlist tersebut belum disentuh dengan CSS. Nah, karena di playlist tersebut kita hanya fokus membahas HTML. Nah, salah satunya adalah membuat form registrasi. Jadi di playlist mengenai HTML, di sana ada video pertemuan ke-44. Atau di folder belajar HTML, di sini ada file pertemuan 44.html. Nanti file dari latihan ini kita akan berikan style CSS. Nah, jika pernah mengikuti latihan ini, silakan copy file pertemuan 44.html yang ada di dalam folder belajar HTML. Atau jika tidak dan ingin mengikuti latihan ini, nanti link download dari file ini akan saya simpan di deskripsi video ini. Nah, baik, sampai di sini kita akan copy file pertemuan 44.html. Ini saya klik kanan, pilih copy, kemudian kita paste ke folder belajar CSS. Oke, saya klik kanan di sini, pilih paste. Nah, kita sudah punya file pertemuan 44.html. Nah, selanjutnya kita akan jalankan dulu file pertemuan 44.html. Nah, di sini kita sudah punya pertemuan 44.html yang sudah kita jalankan di aplikasi web browser. Ya, dalam hal ini adalah Google Chrome. Nah, sekali lagi, file ini ya itu sama sekali belum disentuh dengan style CSS. Ya, karena pada saat kita belajar HTML, itu kita belum pernah membahas satupun dari properti CSS. Nah, yang akan saya lakukan di sini, ya, semua kolom input, ya, itu tetap berada sebelah kanan, akan tetapi, ya, semua kolom input itu sejajar ke bawah. Dan jika dijalankan di ukuran layar yang lebih kecil, ya, anggaplah smartphone, ini saya kecilkan dulu ya urusannya. Saya kecilkan, maka semua kolom input ya itu akan berada di bawah. Ya, jadi teksnya berada di atas dan semua kolom input itu berjejeran ke bawah. Itu jika diakses menggunakan ukuran layar yang lebih kecil. Jadi ini ukurannya fix ya. Ya, tidak ada perubahan apapun ketika diakses menggunakan ukuran layar tertentu. Kita akan coba berikan style CSS. Sampai di sini kita jalankan dulu aplikasi Visual Studio Code-nya. Di Visual Studio Code pastikan di sini yang di-include ada folder belajar CSS-nya ya. Dan di sini tentu kita sudah punya file pertemuan 44.html yang sudah kita copy dari folder HTML. Buka file pertemuan 44.html. Nah, ini akan saya review sedikit ya untuk file ini. Kita tidak akan banyak melakukan perubahan dari source code ini ya. Kita akan melakukan style CSS berdasarkan source code yang ada. Ya, kecuali satu. Ya, tag P. Ya. Untuk keterangannya atau teksnya, ini nama calon siswa dan tag input ya itu masuk dalam satu paragraf. Nah, yang akan saya lakukan di sini bahwa semua tag input itu akan saya keluarkan dari paragraf. Dan tentu saya punya alasan tertentu ya kenapa semua tag input saya bungkus dengan tag P. Ya, karena saya ingin semua input itu berjejeran ke bawah, bukan ke samping. Nah, makanya saya bungkus dengan tag P. Karena pada saat kita belajar HTML, itu kita belum menggunakan properti CSS. Nah, sekali lagi yang akan saya lakukan di sini, saya akan mengeluarkan semua tag input ya dari tag P. Ya, jadi untuk semua tag penutup P ini akan saya pindahkan ya, saya pindahkan ke sini. Jadi semua teks itu saya biarkan satu paragraf dan untuk titik duanya ini saya hapus.
Ya, saya paste tag penutup V-nya di sini. Ya, jadi sekali lagi, yang teks ini, ya semua teks atau keterangan yang terkait dengan input, ya kita biarkan satu paragraf, dan tag input ini kita keluarkan dari tag V. Ya, supaya nanti kita lebih mudah membagi dua elemen ini. Ya, jadi di sebelah kiri, keterangan yang terkait dengan kolom input, dan yang di sebelah kanan itu adalah input itu sendiri. Oke, jadi semua tag P ya, ini saya pindahkan, saya cut, titik 2-nya saya hapus, ini saya paste di sini. Ya, tag input saya keluarkan dari tag P. Atau untuk proses ini akan saya skip ya. Nanti teman-teman bisa download file ini jika ingin tetap mengikuti latihan ini. Nah, sampai di sini semua tag input itu sudah saya keluarkan dari tag P. Jadi nanti teman-teman bisa download file ini ya. Nanti di download dari file ini akan saya simpan di kolom deskripsi video ini. Nah, langkah selanjutnya kita akan melihat dulu perubahan dari file pertemuan 44.html ini ya. Di web browser, saya refresh web browsernya. Nah, maka tampilannya seperti ini ya. Semua kolom input itu berada di bawah. Setelah kita keluarkan dari tag P. Nah, selanjutnya kita akan coba berikan style CSS. Kembali ke Visual Studio-nya. Kita akan buat file CSS-nya dulu ya. Di folder CSS, klik tombol New File. Nama filenya adalah style_44.css. Oke, sampai di sini saya tekan tombol Enter di keyboard. Oke, di sini kita sudah punya style44.css. Langkah selanjutnya seperti biasa ya. Ini untuk sidebar sebelah kiri ini saya hide ya, supaya area pandang kita agak luas dilihat. Dan selanjutnya kita akan koneksikan terlebih dahulu ya file HTML ini dengan file CSS yang barusan kita buat. Kita kembali ke pertemuan 44.html. Kita akan lakukan koneksi di sini. Kita gunakan tag link untuk koneksi ke CSS-nya. Href, lalu folder CSS. Kemudian kita cari file style_44.css. Jadi ya, saya klik. Nah, selanjutnya untuk style awal di style 44.css, saya akan mereset ya semua margin default dan padding default di setiap elemen HTML. Saya gunakan selektor ini ya, selektor universal. Untuk margin ini 0, kemudian padding 0. Ya, supaya kita punya akses penuh terhadap margin dan padding. Kemudian ini untuk properti box sizing ya. Mengenai box sizing ini sudah pernah kita bahas di playlist ini. Nilainya adalah border box. Ya, jadi ini style defaultnya ya. Coba kita lihat dulu hasilnya di browser. Ini saya refresh. Ya, jadi sekarang tidak ada padding dan margin bawaan dari HTML. Oke, atau ini saya buka setengah desktop ya. Tekan dan tahan tombol logo Windows di keyboard, lalu arah panah kanan. Bisa sedukutnya juga. Tekan tombol logo Windows di keyboard, kemudian arah panah kiri di keyboard. Oke, jadi setengah desktop untuk Visual Studio-nya, setengah desktop untuk aplikasi web browsernya. Nah, style selanjutnya, saya akan berikan style untuk bagian bodinya ya. Ya, di sini kita punya elemen HTML yang bisa kita jadikan sebagai selektor. Selektornya adalah tag body. Yang akan saya lakukan di sini untuk tag body-nya, saya akan berikan properti background ya, background color. Untuk background color-nya, saya gunakan kode hexadesimal F0, F4, ya, F8. Ini saya refresh browsernya. Nah,
Jadi teman-teman bebas ingin menggunakan warna background apa ya. Kemudian saya akan berikan font default ya, menggunakan font family. Nah, saya akan gunakan font ini ya. Oke, saya refresh kembali browsernya. Nah, kita sudah punya background color, font family. Selanjutnya untuk bodinya ini saya akan kasih padding 20 pixel. Oke, saya refresh lagi browsernya. Nah, selanjutnya di file HTML-nya di sini kita punya H2 ya. Ini tag H2 ini kita akan berikan sedikit style CSS. Selektornya adalah H2. Pertama di sini untuk teksnya ya. Ini saya ingin teks ini berada ke tengah secara horizontal. Ya. Menggunakan properti text align, kemudian nilai propertinya adalah center. Ya, saya refresh. Nah, form registrasi SMK sekolahku. Itu akan berada ke tengah secara horizontal. Lanjut untuk TK2 ini saya akan sedikit kasih jarak ya, supaya ada jarak antara elemen formnya ya. Saya gunakan properti di sini namanya margin bottom. Yes. Untuk margin bottom coba kita kasih 20 pixel. Nah, sekalian untuk warnanya ya. Warna teksnya ini saya gunakan kode hexadesimal 333. Oke, sampai di sini saya refresh browsernya. Nah, ya, jadi untuk tag H2 ini terkena 3 properti CSS. Pertama, text align center, margin bottom, dan color. Selanjutnya, kita akan masuk ke elemen form. Di sini kita sudah punya tag form yang bisa kita jadikan selektor CSS. Kita kembali ke style 44.css. Di sini selektornya adalah form. Yang akan saya lakukan di sini untuk form ya, saya akan kasih properti lebar ya, lebar maksimum. Ya, saya gunakan max width. Coba di sini 100% supaya dia full ya. Kemudian untuk margin atas dan bawah ini 0, kemudian kiri kanannya adalah auto. Kemudian saya akan kasih properti padding juga untuk form ini. Padding 20 pixel. Lalu background colornya, saya akan gunakan warna background color kode hexadesimal FFF. Ini sekali lagi teman-teman bisa gunakan warna yang lainnya. Oke, sampai di sini saya lihat dulu hasilnya di web browser ya. Saya refresh dulu. Nah, selanjutnya saya akan kasih properti border radius 8 pixel. Sekarang saya refresh browsernya. Sekarang ada border radius ya di setiap sudutnya sebanyak 8 pixel. Coba kita kasih properti box shadow di sini. Propertinya box shadow. Coba saya kasih nilai ini 0,4 pixel. Lalu di sini 8 pixel. Kemudian kali ini saya gunakan warna HBA. Coba di sini 0, di sini 0.1. Oke, sampai di sini saya refresh dulu browsernya ya. Nah, sekarang ada efek shadow ya untuk background color dari tag formnya. Coba saya besarkan dulu. Oke, lanjut. Kita lihat dulu file pertemuan 44 di HTML. Oh, di sini kita punya tag field set ya. Nah, kita akan berikan style CSS.
Selektornya adalah tag field set. Yang ini ya, tag field set ini. Kasih style untuk bordernya. Border 1 pixel. Kemudian jenis bordernya adalah solid. Lalu warna bordernya coba ini, DDD. Oke, kita cek durasinya. Ya, jadi bordernya tidak terlalu kontraks ya. Lanjut, masih di tag field set. Selain border, saya akan kasih properti padding supaya ada jarak ya antara field set ini dengan elemen formnya. 20 pixel. Kemudian saya kasih properti margin di sini. Coba margin bottom dulu. Nanti kita cek hasilnya. Lalu 20 pixel. Kemudian saya akan kasih properti border radius. Nah, jadi tag field set ini terkena 4 properti CSS ya. Border, padding, margin, dan border radius. Sekarang kita cek hasilnya browser, saya refresh. Nah, ini ya untuk tag field setnya. Oke, selanjutnya kita akan masuk di elemen formnya. Kita cek dulu file HTML-nya. Nah, kita mulai dari tag P ya. Untuk tag P-nya. Untuk tag P ini saya kasih properti display di sini. Display inline block. Ya, supaya tag P dan tag input itu berada dalam satu baris. Oke, sampai di sini saya cek dulu hasilnya di browser, saya refresh. Nah, selanjutnya kita akan tentukan lebar dari tag P ini. Kita gunakan properti width di sini. Coba di sini 30% ya. Jadi saya ambil 30% dari elemen pembungkusnya. Jadi elemen pembungkusnya di sini dia formnya ya 100%. Oke, sampai di sini saya refresh lagi browsernya. Nah, jadi untuk sementara seperti ini ya. Kita lanjut di sini kita kasih properti margin. Coba margin bottom ya. Untuk margin bottomnya coba kita kasih 5 pixel. Selain margin, coba kita kasih properti color di sini untuk teksnya 555 titik koma. Nah, sampai di sini untuk tag P ini terkena 4 properti CSS. Pertama display ya, supaya tag P berada dalam satu baris dengan tag input. Kemudian lebarnya 30% dari elemen pembungkusnya yaitu tag form. Kemudian margin bottom 5 pixel, lalu warna dari tag P-nya. Oke, sampai di sini saya refresh browsernya. Nah, langkah selanjutnya kita akan berikan style untuk tiap-tiap kolom input. Kita lihat dulu file HTML-nya yang bisa kita jadikan selektor di sini. Di sini sudah ada tag input ya dengan tipe teks. Nah, ini beda-beda ya tag inputnya. Coba saya perbesar dulu. Ini ada input tipe teks, ada input tipe date, lalu ada number, kemudian ada apa lagi di sini? Ada tail. Selain itu, di sini ada select. Jadi ada 5 di sini ya. Selektor yang akan kita ubah kolom inputnya, yaitu text, number, date, tail, dan select. Kita kembali ke file CSS-nya. Selektornya adalah input, ya, input, lalu kurung kotak. Target kita adalah atributnya ya. Atributnya adalah type, nilai atributnya adalah text.
lalu koma. Selain itu tadi ada number ya, input kurung kotak, atribut type, number, koma di sini, input lagi, atributnya type, tadi ada date, lalu koma, input lagi, atribut type, nilai atributnya adalah tadi ada tel. Kemudian di sini ada text select. Ya, jadi maksud dari selektor ini, take input yang memiliki atribut type dengan nilai teks, dan, jadi koma kita baca dan take input yang memiliki atribut type dengan nilai number, dan take input yang memiliki atribut type dengan nilai date, lalu tel, dan select, berikan properti CSS yang sama. Nah, properti CSS di sini, itu saya akan menentukan lebarnya terlebih dahulu ya. Saya berikan properti width di sini. Coba di sini 70%. 70% dari elemen pembungkusnya. Yaitu take form 100%. Oke, sampai di sini saya refresh dulu browsernya. Nah, tapi ini dia turun ke bawah. Coba saya besarkan dulu. Jadi harusnya nanti kolom input ini hanya pindah ke bawah ketika diakses menggunakan perangkat yang lebih kecil ya, atau kurang layar yang lebih kecil. Ya, untuk versi tablet sampai desktop itu tetap dibagi dua. Coba di sini kita kurangi ukurannya. Coba 69. Saya refresh. Nah, jadi kita yang seperti ini ya untuk versi tablet ke atas. Tetap dia 2 kolom ya. Sebelah kiri untuk keterangan mengenai input, dan yang sebelah kanan itu kolom inputnya. Saya enter lagi. Properti selanjutnya di sini saya akan tambahkan properti padding ya. Coba di sini 8 pixel. Saya cek lagi. Nah, kita kasih properti margin ya supaya ada jarak di setiap elemen input. Coba di sini margin bottom. Coba saya kasih di sini 15 pixel. Saya refresh boxnya. Nah, selanjutnya untuk bordernya, border dari input ini 1 pixel, lalu dia jenis bordernya solid, kemudian warna bordernya DD. Ya, sampai di sini saya refresh lagi. Oke. Saya akan coba kasih untuk border radius ya, untuk selektor ini. Coba border radius 4 pixel. Oke, saya cek lagi, saya refresh. Nah, sekarang itu ada radius ya di setiap sudut dari kolom inputnya sebanyak 4 pixel. Nah, selanjutnya untuk tombol ini ya, ini kita akan kasih sentuhan CSS sedikit. Kita cek lagi untuk file HTML-nya. Saya scroll ke bawah. Di sini kita sudah punya tag button ya. Jadi kita bisa jadikan selektor CSS. Kembali ke style 44.css. Selektornya adalah button. Pertama saya akan menentukan lebar dari tombol ini ya.
lebarnya 20%. Kemudian tombol ini saya kan kasih properti display ya. Displaynya adalah block. Kemudian untuk background color dari text button ini DDD. Nah, sampai di sini saya akan lihat dulu hasil dari text button ini. Saya refresh. Nah, ini ya. Coba di sini kita kasih properti color ya. Untuk colornya coba di sini 555. Oke, saya refresh dulu. Atau kita tukar ya. Untuk background colornya ini 55. Kemudian untuk colornya ini DDD. Oke, kita cek hasilnya, saya refresh lagi. Nah, selanjutnya saya akan kasih properti padding ya, supaya ada jarak di tiap sisinya. Padding 8 pixel. Saya refresh lagi. Nah, lanjut saya akan kasih properti border radius 10 pixel. Saya refresh lagi. Nah, sudah ada ya. Tapi di sini ada efek bayangan ya. Coba kita hilangkan ini. Itu efek dari border ya. Kita hilangkan bordernya. Border none. Ini untuk menghilangkan garisnya ya. Saya refresh. Nah, supaya dia ke tengah, kita kasih properti di sini margin auto. Ini untuk sementara kita kali menggunakan margin auto ya. Saya refresh. Nah, terus masih terkait dengan tombol ini kita akan kasih sedikit efek hover ya. Jadi ketika tombol ini kita hover, maka akan ada properti CSS yang jalan. Di sini button ya, lalu titik 2 hover. Ya, ketika tombol ini di hover, maka warna backgroundnya ya, warna backgroundnya itu adalah DDD. Kemudian warnanya 333. Oke, sampai di sini saya refresh lagi. Nah, sekarang saya hover ya, atau meletakkan kursor di atas tombol ini. Nah, jadi teman-teman bisa gunakan warna lainnya. Nah, selanjutnya kita akan buat yang versi smartphone. Ketika form registrasi ini diakses menggunakan ukuran layar yang lebih kecil, ya anggaplah smartphone, maka semua kolom input itu berada di bawah. Ini kalau saya kecilkan kursornya. Jadi kita akan lakukan seperti ini ya, tapi ini belum sepenuhnya responsif ya, karena untuk kolom inputnya, ini masih banyak yang play di sebelah kanan ya, ketika diakses di ukuran layar yang lebih kecil. Dan untuk itu, kita akan buat yang versi smartphone menggunakan CSS Media Query. Ya, saya tarik lagi. Nah, di sini kita akan buat CSS Media Query untuk versi smartphone-nya ya. Bisa komentar di sini. Ini smartphone. Untuk CSS Media Query itu keywordnya adalah add, media, screen, and. Di sini saya akan tentukan maksimum lebarnya ya. Max width 600 pixel. Jadi ketika halaman registrasi ini ya diakses menggunakan ukuran layar maksimum lebar 600 pixel, maka
jalankan selektor dan properti CSS berikut, yaitu tag P-nya ya. Saya akan buat responsif di ukuran smartphone. Tag P ya, jadi semua tag P itu displaynya ya, displaynya adalah inline block. Kemudian lebar dari semua tag P itu 100%. Jadi semua tag P itu lebarnya 100%, sehingga dia akan memenuhi si kontainernya. Kemudian selain ini, itu margin bottom 5 pixel, lalu warnanya 555. Oke, ini untuk tag P. Nah, selanjutnya kita akan buat responsif untuk tag input dengan tipe text, number, date, tail, dan select. Di sini tadi kita sudah punya ya. Ini kita copy, ini saya blok. Input dengan tipe text, number, date, tail, dan select. Ini kita copy, kemudian kita paste ke dalam CSS Media Query. Ya, di sini ya. Ini jangan sampai salah tutup kurung siku. Saya enter 1 kali, kemudian kita paste di sini. Ya, saya Ctrl S. Nah, sekarang kelima selektor ini itu lebarnya bukan lagi 69%, ya, tapi saya ingin full satu layar. Ketika dibuka di versi smartphone, maka di sini lebarnya sekarang adalah 100%. Ya, sampai di sini kita lihat hasil di browser, saya refresh. Nah, untuk sementara itu belum ada perubahan ya. Tapi sekarang kalau saya kecilkan ukuran web browsernya, saya perkecil sampai di maksimum 600 pixel. Nah, maka semua kolom input itu akan berada di bawah keterangan yang terkait dengan input. Atau ini saya perbesar, kita cek responsifnya, klik kanan di arah kosong di Google Chrome-nya, lalu pilih inspect. Di sini bisa kita uji ya. Tadi maksimum di 600 ya. Coba 600 pixel. Ya, ketika di layar 600 pixel, maka semua kolom input itu akan berada di bawah keterangan yang terkait dengan inputnya. Ya. Di atas 600, anggap 601, saya enter, kembali 2 kolom. Ya, kolom input sebelah kanan dan keterangan yang terkait dengan input di sebelah kiri. Ya, dan ini akan berlaku sampai di versi desktop, akan tetap 2 kolom. Jadi perubahannya nanti akan ada ketika di maksimum lebar 600 pixel. Coba di 340. Nah, kurang layar lebih kecil, jadi akan jadi 1 kolom. Nah, selanjutnya untuk tombolnya ya, ini kita akan buat responsif juga. Ini saya close dulu. Kita kembali ke Visual Studio-nya. Untuk si buttonnya ya, di sini tadi kita sudah punya properti CSS untuk button. Ini saya copy lagi ya, saya blok, klik kanan, copy, kemudian kita paste di CSS Media Query. Di sini saya enter 1 kali, klik kanan, paste. Nah, untuk si button ini lebarnya ya, ini 100% juga, karena saya ingin ketika di smartphone lebar dari tombol ini full 100% ya, dari elemen pembungkusnya. Ya, cuma ini yang kita ubah ya untuk lebarnya. Sekarang saya refresh web browsernya, coba saya scroll, ya tentu belum ada perubahan ya, karena web browsernya sekarang itu di atas 600 pixel. Coba kalau kita kecilkan, ya, kita cek tombolnya, nah dia akan full 1 layar. Ya, atau ini saya inspect. Ya. Coba di 600 pixel, saya enter.
Nah, tentu dia akan full satu layar ya. Ya, jadi itu untuk latihan kita kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video berikutnya.